Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Putra Perdana, mahasiswa Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Angkatan 2017. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, serta dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Hendri Kuswara, SIP MSOK SC, dan Bapak Muhammad Ihsan Kabullah, SIP NPA. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan di Kota Padang. Pokok bahasan yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Indonesia hingga saat ini masih menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang, dengan tingkat persentase kemiskinan nasional sebesar 9,54% dari total jumlah penduduk Indonesia. Salah satu prioritas nasional pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran dan pemenuhan kebutuhan dasar. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterpaduan penyelenggaraan layanan sosial. Banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri pada masing-masing lembaga atau institusi negara. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat, selain harus terarah dan berkelanjutan juga harus terpadu. Penyelenggaraan berbagai program bantuan sosial oleh pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan program-program ini tidak berjalan dengan baik. Beberapa permasalahan ini misalnya penyaluran program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan kapasitas pemerintah daerah yang kurang memadai dalam melakukan pengelolaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan integratif, Kementerian Sosial Republik Indonesia membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT. SLRT merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan paket miskin dan orang tidak mampu, serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan kemiskin dan orang tidak mampu di pusat dan di daerah. Kebijakan SLRT berfungsi untuk mengintegrasikan informasi, data, dan layanan, mengidentifikasi dan menangani keluhan, melakukan rujukan, mencatat kepesertaan dan kebutuhan program, membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan paket miskin dan orang tidak mampu atau DTKS melalui 6NG. Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara kabupaten kota lain di Sumatera Barat. Kota Padang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 48,44 ribu jiwa atau 4,94% dari total jumlah penduduk. Sebagai upaya dalam mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, pada tahun 2020 Kota Padang membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu atau SLRT. Sistem layanan dan rujukan terpadu ini dibentuk dengan dasar Peraturan Wali Kota Padang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial. Implementer kebijakan SLRT di Kota Padang terdiri dari Dinas Sosial Kota Padang dan pemerintah kelurahan. Dinas Sosial berperan dalam membentuk sekretariat SLRT di tingkat kota yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan SLRT. Implementer kebijakan SLRT pada tingkat kelurahan adalah pemerintah kelurahan. Pemerintah di tingkat kelurahan bertindak sebagai sekretariat Puskesos dan menyediakan kontribusi natura dan anggaran untuk penyelenggaraan Puskesos. Fenomena empiris dan teoritis. Dalam penelitian ini, fenomena empiris dan teoritis yang ditemukan yaitu terbatasnya jumlah Puskesos kelurahan yang ada di Kota Padang. Kemudian, kualitas SDM fasilitator di kelurahan yang belum cukup baik karena belum semua fasilitator yang diberikan pelatihan tentang pelaksanaan SLRT. Kemudian terbatasnya dukungan anggaran untuk operasional SLRT di tingkat kelurahan. Kemudian fasilitas alat elektronik berupa tab dan Android bagi fasilitator belum disediakan. Kemudian permasalahan pada lingkungan sosial masyarakat yaitu adanya sikap masyarakat yang masih sulit untuk diedukasi tentang pelayanan SLRT. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan kemiskinan di Kota Padang. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan kemiskinan di Kota Padang. Manfaat penelitian ini adalah pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa. Kemudian untuk mengembangkan keilmuan khususnya di bidang ilmu administrasi publik. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, acuan, serta bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan kemiskinan di Kota Padang. Bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian Zulia Saidah
tentang implementasi sistem layanan dan rujukan terpadu atau SLRT di Kelurahan Wates, Kecamatan Wogersari, Kota Mojokerto. Yang kedua, penelitian Firda Walia tentang implementasi kebijakan sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Serang. Selanjutnya, penelitian Sri Yuni Hartika tentang efektivitas program sistem layanan dan rujukan terpadu melalui pelayanan mobil keliling oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. Kemudian, penelitian Niluh Putri Susanti tentang evaluasi pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, penelitian oleh Mila Ulfah tentang analisis program sistem layanan dan rujukan terpadu pada masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini akan menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, yang terdiri dari 6 indikator, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Berikut merupakan skema pemikiran dalam penelitian ini. Definisi konsep. Yang pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang mempunyai tujuan tertentu yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Yang kedua, implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada keputusan kebijakan. Yang ketiga, SLRT. SLRT merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan di daerah. Berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini. Variabel standar dan sasaran kebijakan terdiri dari indikator jelas dan terukur dan keadilan. Selanjutnya, variabel sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Kemudian, variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan terdiri dari indikator komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, variabel karakteristik agen pelaksana terdiri dari 3 indikator, yaitu struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan birokrasi. Variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik terdiri dari indikator kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Selanjutnya, variabel disposisi implementer terdiri dari 3 indikator, yaitu kognisi, respon implementer terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementer. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan positive sampling. Peran peneliti adalah sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Kemudian proses penelitian terdiri dari pemecahan masalah, wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit analisis kelompok, yang terdiri dari Dinas Sosial Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Rawang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dan Kelurahan Teluk Kabung Utara. Kemudian teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Selanjutnya teknik keabsahan data, yaitu validasi data diuji dengan triangulasi sumber. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen penguji, dan terima kasih Bapak dosen pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.